Saudara, 13 Desember diperingati sebagai Hari Nusantara. Rangkaian peringatan Hari Nusantara tahun 2023 akan dipusatkan di kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara pada tanggal 10 hingga 13 Desember mendatang. Sebagai Ketua Pelaksana, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut peringatan Hari Nusantara sebagai momentum pengingat deklarasi Juanda yang memperjuangkan konsep negara kepulauan Indonesia untuk diakui secara internasional. Tema yang diangkat pada Hari Nusantara 2023 dalam merajut konektivitas Nusantara dan ekonomi maritim dari titik nol jalur rempah. Menhub Budi berharap Hari Nusantara bisa mengangkat posisi Tidore yang dikenal sebagai pusat rempah seperti cengkeh. Hari Nusantara 2023 juga diharap bisa meningkatkan ekspor perdagangan, investasi, dan pengembangan daerah di Provinsi Maluku Utara. Kita akan melaksanakannya itu pada tanggal 13 Desember di 2023 dan kita mulai dengan 10 Desember Pemda mengadakan acara-acara UKM yang untuk masyarakat setempat. Nah, insya Allah acaranya gegap gempita, Pak. Ya. Apa yang kita buat di sana menandai bahwa Hari Nusantara selalu menjadi suatu hari yang kita ingat sebagai upaya mempersatukan bangsa ini. Bagaimana Kementerian Perhubungan berperan dalam mendukung visi merajut konektivitas Nusantara, khususnya di wilayah Maluku Utara? Kita akan bahas bersama Novi Rianto, Sekjen Kemenhub yang bergabung via Zoom. Pak Novi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Dan juga hadir di studio Kompas TV ini adalah Ali Ibrahim, Wali Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Selamat malam, Pak Ali. Malam. Saya panggilnya Kapten Ali ya, Pak? Kapten, ya. Baik, saya ke Pak Novi dulu, Pak Ali. Pak Novi, bagaimana Kementerian Perhubungan berperan dalam merajut visi konektivitas Nusantara dan memajukan ekonomi maritim, terutama dari perspektif transportasi? Selamat malam, Mbak Livi. Sekali lagi, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita sekitar 17.000 pulau, Indonesia membutuhkan transportasi laut yang andal untuk menghubungkan antara wilayah di Indonesia, baik untuk pergerakan manusia maupun logistik. Untuk itu, peran transportasi sangat penting dalam menghubungkan antar wilayah yang di ujungnya mempersatukan Indonesia. Jadi kita harus melihat lautan itu bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung dan pemersatu bangsa. Untuk itu, berbagai pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi laut terus kami lakukan. Misalnya pembangunan pelabuhan, kemudian kapal, maupun penyediaan tol laut untuk melancarkan distribusi logistik hingga ke pelosok daerah. Dan diharapkan juga melalui upaya tersebut, konektivitas antar wilayah semakin lancar dan menumbuhkan titik-titik ekonomi baru, khususnya di wilayah 3TP, sehingga terwujud pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Baik, saya ke Pak Wali Kota, Kapten Ali. Ini jadi bagaimana kemudian kalau kita bicara Tidore sebagai bagian dari jalur rempah historis ini mengintegrasikan warisan sejarah dalam pengembangan ekonomi maritim dan juga konektivitas lokalnya? Baik, terima kasih. Jadi bicara tentang Tidore ini sudah masa lampau ya. Kesultanan Tidore sampai ke kami, sampai Sultan juga masih, bahwa pada saat itu pada tahun 1521 bahwa tanggal 11 Desember bahwa ekspor yang perdana cengkeh dari Tidore ke Eropa. Itu menurut catatan Alenius. Nah, sehingga Tidore itu dikenal sebagai kota rempah. Titik rempah, titik nol, Tidore sebagai kota rempah. Lalu kemudian kalau bicara soal langkah konkretnya untuk memajukan potensi ekonomi maritim dengan memperkuat konektivitas, terutama momentumnya ada Hari Nusantara ini. Jadi memang benar, Tidore adalah daerah kepulauan. Jadi kami konsen ke transportasi, baik darat maupun laut, terutama laut. Konektivitas, tol laut, kapal penumpang, semua dia masuk di Pulau Tidore. Sehingga kami bisa menyatakan bahwa kami bisa kendalikan inflasi. Inflasi terjawab karena transportasi tadi. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi.
Terkait dengan Hari Nusantara ini, Tidore sudah siap, lagi didukung oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Tidore sebagai tuan rumah sediakan transportasi, yaitu terapung, hotel terapung, yaitu kapal Peli yang didukung oleh Kementerian Perhubungan. Baik, nah saya ke Pak Novi, Pak Wali. Pak Novi, kalau bicara soal perkembangan infrastruktur transportasi laut dan udara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi maritim, khususnya terkait sama jalur rempah itu sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan Kementerian Perhubungan? Saya kira kita banyak sekali ya infrastruktur yang sudah dibangun di sana. Intinya bahwa kalau kita bicara Tidore merupakan titik nol jalur rempah yang pertama kali melakukan ekspor perdana cengkeh ke Eropa. Kami telah membangun sejumlah infrastruktur, baik itu pelabuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Tidore dan sekitarnya, juga beberapa pelabuhan yang dibangun, diantaranya yaitu pelabuhan Basition di Ternate dan pelabuhan Rum di Tidore, serta pelabuhan Sopivi di Maluku. Demikian juga untuk bandar udara. Kita mempunyai beberapa bandar udara bahkan sampai ke pulau-pulau, baik untuk pesawat-pesawat yang sifatnya untuk regional maupun pesawat-pesawat yang sifatnya perintis menggunakan pesawat yang kecil. Demikian, Pak. Baik, Pak Wali, kalau kita bicara soal kendala, apa saja yang kemudian ditemui untuk mendukung konektivitas pengembangan ekonomi maritim di Tidore? Tapi nanti dijawabnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bagaimana Kementerian Perhubungan berperan dalam mendukung visi merajut konektivitas Nusantara, khususnya di wilayah Maluku Utara. Masih bersama saya di sini, Pak Novi Rianto, Sekjen Kemenhub, bergabung melalui Zoom, dan juga hadir di studio Kompas TV, Ali Ibrahim, Wali Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara. Pak Wali, tadi pertanyaan saya, jadi apa saja hambatan-hambatan yang ditemui di Tidore untuk kemudian memperkuat konektivitas di sana? Jadi pada periode pertama, saya terpilih dengan wakil wali kota Pak Muhammad Snen pada tahun 2016. Itu memang kendala di bidang transportasi. Itu kendala utama. Namun pada perjalanan kami minta kepada Pak Menteri bahwa tolong dukungan untuk transportasi, terutama transportasi laut. Nah, dengan kapal penumpang. Alhamdulillah, sehingga saat ini transportasi laut itu sangat lancar, baik kapal, muatan, dan penumpang. Itu kira-kira. Jadi sudah ada progres yang luar biasa? Luar biasa, termasuk fasilitas pelabuhan. Itu adalah langkah konkret yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Perhubungan? Kementerian Perhubungan. Khususnya untuk Kota Tidore ya, Pak Wali ya? Pak Novi, kalau dalam konteks Hari Nusantara, ada proyek strategiskah yang kemudian diperkenalkan untuk memperkuat konektivitas yang mendukung ekonomi maritim di sana? Tentu saja beberapa hal ya. Yang pertama adalah bahwa Hari Nusantara merupakan momentum tahunan yang diperingati sebagai wujud Indonesia sebagai negara kepulauan dan diakui secara internasional. Kemudian, sebagai Ketua Pelaksana Penyelenggaraan Hari Nusantara 2023, yang bertema merajut konektivitas Nusantara dan ekonomi maritim dari titik nol jalur rempah, kami akan mendukung suksesnya penyelenggaraan Hari Nusantara tersebut yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi dan pariwisata di daerah tersebut. Sejumlah program strategis sektor pelabuhan laut terus kami lakukan, diantaranya yaitu melalui pertama digitalisasi layanan, di mana hingga tahun ini sebanyak 264 pelabuhan sudah berkomitmen untuk menerapkan digitalisasi melalui sistem Inatornet. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel, sehingga akan berdampak pada efisiensi waktu dan penurunan biaya logistik. Kemudian sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berperan penting sebagai jalur pelayaran dan pusat perdagangan internasional. Pada 1 Desember 2023 lalu, Indonesia juga berhasil terpilih kembali menjadi anggota Dewan IMO kategori C untuk 2024 dan 2025. Hasil ini menunjukkan pengakuan dunia atas eksistensi Indonesia di sektor maritim internasional. Dengan menjadi anggota Dewan IMO, kita akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut serta
dalam menentukan kebijakan-kebijakan ilmu yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman. Oleh karena itu, marilah kita selalu memanfaatkan momentum ini untuk melanjutkan pembangunan di sektor maritim agar memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Baik. Pak Novi, yang kemudian jadi pertanyaan lanjutannya adalah Kota Tidore sebagai titik nol jalur rempah, apa yang kemudian bisa dilakukan Kementerian Perhubungan khususnya supaya kemudian efek dari Hari Nusantara ini tidak hanya berhenti di perayaannya saja sampai 13 Desember, betul ya Pak Wali ya, koreksi saya kalau salah. Tapi kemudian impact-nya ini juga bisa berkelanjutan begitu. Ya, tentu saja event ini kita berharap menjadi suatu event yang sangat baik ya. Indonesia juga memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan peran Indonesia yang semakin strategis di dunia kemaritiman dan dengan kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan, kami yakin di masa ke depan kita dapat mewujudkan visi tersebut. Diharapkan melalui kegiatan Hari Nusantara yang akan diadakan di Tidore ini dapat mengangkat posisi Tidore yang dikenal sebagai pusat rempah-rempah seperti cengkeh dan lain-lain akan lebih dikenal juga di wilayah-wilayah yang berdekatan seperti ASEAN dan Asia Pasifik dan tempat-tempat yang lain. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Pak Wali. Pak Wali, dalam konteks kerjasama antara pusat dan juga daerah, khususnya kalau kita bicara untuk merajut konektivitas Nusantara untuk memperkuat ekonomi maritim, sejauh ini seperti apa? Ya, memang selama ini kami selalu koordinasi dengan pusat dan daerah dan provinsi ya, yang terkait dengan mendukung ekonomi maritim ya. Itu alhamdulillah itu sudah berjalan cukup baik sekali dan itu sementara ini belum ada kendala. Yang itu yang tadi saya kemukakan. Sehingga inflasi dan lain-lain selama ini hambatan stok barang, ekonomi, bapok itu semua terjawab. Baik. Lalu bagaimana dengan partisipasi warga Tidore untuk menyambut Hari Nusantara ini? Baik, terima kasih. Partisipasi masyarakat Tidore Kepulauan dan Maluku Utara pada umumnya ini luar biasa. Kenapa saya menyatakan luar biasa? Karena pada prinsipnya tahun lalu kita melaksanakan sel Tidore. Itu masyarakat cukup antusias dan itu berhasil. Yang kedua itu hal yang kecil saja, yang mana di sana ada kelurahan Kampung Nelayan itu Kampung Tomaluhu. Di situ masyarakat partisipasi membakar ikan bakar, makan ikan bakar dan sate ikan. Sate ikan itu sebanyak 26.000 untuk memecahkan rekor muri. Jadi terus partisipasi masyarakat terhadap tarian adat, UMKM. Jadi pokoknya mereka menginginkan kalau boleh ya tiap tahun dilaksanakan di Tidore gitu. Harapannya untuk kemudian mendongkrak sektor pariwisata juga di Tidore ya. Nah kalau tadi Pak Wali juga sempat singgung soal sel Tidore, tahun ini ada Hari Rempah Nusantara yang juga digelar di Tidore. Artinya kan setiap tahun tuh hampir ada event nasional, skala nasional yang kemudian diselenggarakan di Tidore. Kalau kita bicara soal industri pariwisata di sana, seberapa besar sih event-event nasional itu kemudian mendongkrak sektor pariwisata? Memang untuk sementara ini agak kecil ya. Tetapi harapan dengan Hari Nusantara ini, pemerintah dan masyarakat sangat mengharapkan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Ekonomi dan Kreatif mencanangkan kawasan pariwisata nasional KSPN di Tidore dicanangkan. Yang kedua ditetapkan jalur titik nol jalur lempah, itu kami mengharapkan sehingga semua ini menjadi tempat wisata ke depan sehingga Tidore itu perlu kaya dengan wisata sejarah dan bahari. Tapi kita juga tentu kalau bicara soal bagaimana mendongkrak sektor pariwisata, kita juga harus bicara soal sektor transportasi, konektivitas dan semuanya itu ya Pak Wali. Ini sejauh mana kemudian ini juga dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan Pak Novi? Ininya berkolaborasi ya sangat erat dengan berbagai pemerintah daerah, khususnya dalam membangun infrastruktur itu kita harus berkolaborasi. Karena kalau tidak berkolaborasi kesulitan, karena kan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dan pusat ini memang sudah dibagi secara nyata di dalam perundang-undangan.
di mana misalnya contohnya pemerintah daerah akan bertugas untuk menyiapkan lahan, kami akan membangun infrastrukturnya. Juga kita akan berdiskusi dan berkolaborasi dalam menata tata ruang, sehingga terjadi harmonisasi, tidak terjadi tumpang tindih, dan akan memberikan keuntungan baik itu dari sisi makro perekonomian di Indonesia maupun mikro untuk daerah masing-masing. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Pak Wali. Pak Wali, ini kabarnya kan untuk Hari Nusantara yang diselenggarakan di Kota Tidore ini dapat support luar biasa dari pemerintah. Bahkan Presiden juga diinformasikan akan hadir ya, betul ya Pak? Jadi kemudian apa yang diharapkan oleh Bapak sebagai Wali Kota dengan kehadiran Presiden di sana dan juga support full dari pemerintah untuk event ini? Jadi pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, Menteri Marves, Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR yang selama ini sangat mensuportkan kami, dukungan dengan fisik dan harapan kami seperti yang saya kemukakan tadi, Tidore ditetapkan, dicanangkan sebagai kawasan strategi pariwisata nasional. Oke. Sehingga ke depan pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata atau wisata itu akan meningkat, akan bertumbuh. Nah, memang selama ini tidak terlalu terlalu signifikan, tetapi ke depan akan menuju ke situ. Karena 6 titik spot yang akan mendukung untuk terutama Pulau Maitara. Pulau yang di Pulau Maitara ya. Pulau Maitara yang gambar uang 1000 itu terlihat itu. Dan sejarah terus abad ke-16 kapal tenggelam muatan itu kapalnya dari Portugal juga dari Cina itu masih dipelihara sampai sekarang. Itu tempat ini. Dan beberapa spot-spot lain yang akan mendukung untuk pariwisata ke depan. Oke, Pak Novi, kalau kita bicara ini pertanyaan terakhir untuk Anda, setelah kemudian penyelenggaraan Hari Nusantara, ke depannya harapan seperti apa untuk impact yang akan terjadi di Kepulauan Tidore nantinya? Jadi kami sangat berharap bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah ini dapat berjalan terus ke depan, terutama terhadap semua fasilitas infrastruktur, baik itu untuk sarana dan prasarana, pemerintah daerah ikut proaktif untuk memelihara dan menjaga operasionalnya, sehingga semua yang sudah dibangun di sana tidak berguna hanya untuk event ini saja, tetapi juga berguna bagi seluruh masyarakat yang ada di Tidore, baik itu untuk bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya maupun dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Kami tetap berharap adanya kolaborasi yang baik dan juga saling mengisi sehingga semua yang sudah terjadi dan ada saat ini bisa memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat banyak. Demikian, Mbak. Baik, Pak Wali, silakan terakhir harapannya untuk penyelenggaraan Hari Nusantara di Kota Tidore. Ya, pertama saya mengharapkan masyarakat Tidore Kepulauan dan Maluku Utara mendukung program ini, mengunjungi Tidore, melihat akan terjadi ada beberapa program, yaitu Expo Nusantara, terus Expo juga rempah-rempah Nusantara, dan ada UMKM yang ke depan yang untuk itu yang harapan. Dan yang dengan adanya Hari Nusantara ini, pemerintah pusat dalam hal Kementerian Perhubungan telah memberikan suatu kenangan oleh-oleh bagi kami pasca Hari Nusantara, yaitu rumah singgah. Rumah singgah yang cukup bagus, sehingga ini merupakan untuk menambah pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Novi Rianto, Sekjen Kemenhub yang bergabung lewat Zoom dan juga hadir di studio. Terima kasih Pak Ali Ibrahim, Wali Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara. Terima kasih Pak.